Hai, Ahla di sini. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang sebuah lisensi ya. Namanya GNU General Public License GNU General Public License versi 3 ya. Jadi aku kan sedang bikin aplikasi ya, teman-teman. Aplikasi namanya Barizon ya. Apa itu Barizon? Intinya aku mau bikin aplikasi kayak Pomodoro itulah. Nah, Pomodoro. Nah, untuk sementara tampilannya masih kayak gini. Ini masih belum ku edit nih. Ini aplikasi ini diciptakan oleh tim Barizon, sebuah tim kecil yang bersemangat untuk menciptakan alat-alat yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap Barizon dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda. Ya, ini gambarnya kayak gitulah. Jadi mau bikin kayak itu, kalau teman-teman tahu ada namanya aplikasi Forest ya. Forest app. Nah, kayak gini teman-teman aplikasinya. Kalau kita ke videos, nah ini aplikasinya tanpa suara, takut ada copyright. Sebentar. Nah, aku mau bikin aplikasi kayak gini. Intinya buat itu ya. Diantaranya Pomodoro bisa untuk, dan juga untuk kayak asisten kita saat misal belajar sesuatu. Misal teman-teman masih sekolah terus pengen belajar selama 1 jam. Nah, aplikasi ini bisa membantu teman-teman untuk kayak menemani gitu. Lalu ada juga back soundnya nanti, jadi saat sedang ngapain, sedang belajar misal, lalu ada suara yang membantu. Kalau teman-teman tahu ada namanya Lofi Girl ya. Ntar aku cari juga Lofi Girl. Nah, itu teman-teman, Lofi Girl di YouTube. Ini viral banget dulu. Intinya ini buat pendamping teman-teman saat belajar ya. Nah, ini YouTube-nya. Oke, nah itu ya intinya rencana aplikasi yang akan aku buat. Jadi ada home untuk menampilkan seperti ini belum mulai ya. Jadi rencananya ini ada pohonnya bisa di custom. Jadi seiring berjalannya waktu maka pohon atau tumbuhan ini akan bertumbuh ya, mulai dari tunas hingga tumbuh macam-macam. Lalu bisa muncul histori kayak gini ya. Nah, muncul puff. Nah, itu ya. Nah, projectnya ya ini teman-teman, aku di Barizon dari Barizaloka Universe ya. Nah, ini ke repositories lalu Barizon. Ini adalah scriptnya ya teman-temanku semuanya. Nah, di sini aku pakai license-nya adalah GPL 3 ya, versi ini. Lalu aku tanya ke Claude AI apa sih? Nah, gambaran umum ya. Jadi aku minta Claude untuk tolong jelaskan dalam bentuk web. Jadi aku copy license ini ke Claude, lalu aku minta tolong jelaskan dalam bentuk web. Jadi gini ya, memahami lisensi ini ya, yang paling populer ya. Gambaran umum apa itu? GNU ini yang versi 3 adalah lisensi copyleft yang dirancang oleh Free Software Foundation untuk melindungi kebebasan pengguna software. Lisensi ini memastikan bahwa software tetap bebas dan terbuka untuk semua pengguna, jadi bebas. Oke, nah ini tentang lisensi copyleft ini apa ini, coba kita tanya dulu mungkin di Gemini deh biar kita ada perbandingan. Kita tanya ke Gemini. Oke. Jelaskan mengenai lisensi copyleft. Berarti ada copyright ya. Lisensi copyleft adalah lisensi yang menggunakan undang-undang hak cipta untuk memastikan bahwa suatu karya dan semua versi modifikasinya tetap bebas dan terbuka. Secara awam istilah ini sering dianggap kebalikan dari copyright. Nah, ini perbedaannya copyleft dan copyright. Kalau copyright membatasi hak orang lain untuk menyalin, memodifikasi atau mendistribusikan karya tanpa izin. Kalau copyleft menggunakan undang-undang hak cipta untuk menjamin kebebasan yang sama bagi semua pengguna, termasuk untuk menyalin dan memodifikasi karya turunan. Pemegang hak cipta dapat menentukan syarat dan ketentuan bagi karya turunan, termasuk memungkinkan membatasi. Kalau copyleft, karya turunan harus memiliki lisensi yang sama atau kompatibel dengan lisensi aslinya. Oke, jadi lebih enak lah. Ini intinya tentang lisensi. Jadi teman-teman bikin sebuah aplikasi apa ya, terserah misal toko online gitu, misal toko online. Nah, teman-teman bikin aplikasinya itu pakai lisensi copyright. Dalam arti
orang lain itu tidak dapat serta merta memodifikasinya ya, nggak bisa, melainkan ada harus izin ke pembuatnya ya teman-teman. Kalau copyleft itu lebih bebas, dalam arti bisa memodifikasi sedemikian rupa dengan hanya satu syarat, yaitu tetap mencantumkan lisensi yang sama atau kompatibel dengan lisensi aslinya ya. Nah fokusnya ya, kalau copyright itu memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak. Kalau copyleft menjamin kebebasan dan akses terbuka bagi semua pengguna. Oke, nah contohnya kayak gini ya. GPU betul-betul. Oke, kita akan lanjut ya. Gambar umum, dia free software, free dalam konteks ini mengacu kepada kebebasan bukan gratis ya, kebebasan bukan gratis. Software dapat dijual tetapi kebebasan pengguna harus tetap terjaga, betul. Copyleft, setiap distribusi harus menggunakan lisensi yang sama kayak gini ya, memastikan kebebasan tetap terjaga di semua turunan software. Source code aplikasi, akses ke source code dijamin untuk semua pengguna, memungkinkan modifikasi dan pembelajaran. Prinsipnya ya, GPL versi 3 dibangun atas filosofi bahwa pengguna harus memiliki kontrol penuh atas software yang mereka gunakan. Ini melindungi dari praktek yang dapat membatasi kebebasan pengguna di masa depan. Oke, mantap. Kalau kebebasan ya, kebebasan dia dapat menjalankan program, dapat mempelajari, memodifikasi, mendistribusikan salinan, mendistribusikan modifikasi. Mengapa kebebasan ini penting? Kebebasan ini memastikan bahwa pengguna tidak tergantung pada vendor tertentu dan dapat mengadaptasi software sesuai kebutuhan mereka. Ini juga mendorong inovasi dan kolaborasi dalam komunitasnya. Ini sangat terbuka. Jadi dia dapat menjalankan, dapat mempelajari, memodifikasi, mendistribusikan hasil yang sudah dimodifikasi kayak gitu. Lalu kewajibannya cuman itu ya, cuman menyertakan lisensi yang sama, yakni lisensinya itu nggak boleh dirubah ya. Saat mendistribusikan dia tuh wajib ini, saat modifikasi tetap wajib ini. Nah, peringatan yang penting, jika Anda menggabungkan kode GPL dengan kode properti dalam satu program, seluruh program harus dilisensikan GPL. Ini disebut efek. Nah, ini apa ini? Bentar, aku belum paham ini. Coba kita buat baru. Tolong jelaskan ini. Oke. Efek dari GPL mengacu sebentar. Aduh, aku belum paham ini, terlalu kompleks ya. Perlu ada istilah-istilah ya. Soalnya ada istilah ini aku skip dulu ya, aku nggak memahami soalnya. Ini kode ini belum paham aku. Pengecualian dari fleksibilitas. GPL 3 memungkinkan penggunaan sistem libraries dan menyediakan mekanisme untuk menambahkan permission yang lain yang dapat memberikan fleksibilitas lebih dalam kondisi tertentu. Oke, aku belum paham mengenai ini ya. Belum paham. Oke, lanjut. Ketentuan penting ya. Nah, ini anti-tivization ya. GPL 3 mencegah ini praktik di mana hardware dirancang untuk menolak menjalankan versi modifikasi software GPL yang ada di dalamnya meskipun source code tersedia. Aku belum paham. Dengan paten. Nah, ini jelas ini paten. Kompatibilitas. Oh, ini ada lisensi yang lain ya. Oke. Ini terminasi dalam pemulihan lisensi. Pelanggaran lisensi menyebabkan terminasi otomatis. Mekanisme pemulihan jika pelanggaran dihentikan. Oh, jadi enak ya. Jadi semisal teman-teman melanggar aturan dari software ini, lalu teman-teman ingin tobat, ya tinggal itu
pulihkan aja, lalu bisa kembali lagi. Kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran pertama, kayak gitu. Tidak ada garansi. Software GPL didistribusikan sebagaimana adanya tanpa garansi apapun. Pengembang tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang mungkin timbul. Oke. Terus kita ke perbandingan. Nah, ini perbandingan ya. Wih, ini sayangnya aku belum paham nih. Ya akan aku pelajari nantilah. Kita tentang implementasi langkah-langkah ya. Nah, ini ya, langkah-langkah mendapatkan GPL. Tambahkan pemberitahuan hak cipta di setiap file source. Apakah harus di setiap file ya? Atau cuman di kayak GitHub ini ya? Kayak GitHub kan cuman di awal. Oke. Ya, pasti hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Pastikan kita yang memahami implikasi jangka panjang. GPL versi 3 adalah komitmen untuk menjaga software tetap bebas selamanya ya, kata kuncinya selamanya. Pertimbangkan dampaknya terhadap model bisnis dan strategi pengembangan Anda. Oke, aku komitmennya memang pakai ini lisensi ini biar bisa teman-teman modifikasi demikian rupa. Oke ya, itu aja teman-teman. Oh ya, sekaligus aku mau copy ini ya. Copy, sorry. Nah, berbentuk kode yang ini berarti. Nah, berbentuk kode cuy. Nah, ini oke, aku copy. Sorry, aku copy. Udah kan? Udah gak sih? Nah, udah ya. Udah aku copy. Low. Nah, udah. Terus ya tinggal kita itu ya, aku mau bikin itu ya, repo. Ntar. Oke, lalu kita ke repositories, lalu kita ini. Oke, terus ini kita public. Ini tahun 2025 bulan 8 tanggal 13. Lalu ini mengenal lisensi GNU versi 3, betul kan judulnya kayak gitu, GNU versi 3. GPL bagian GNU General Public GPL ya, sorry GPL. Nah, betul, GNU GPL General Public Relations, kayak GPO, GNU aja dah. Versi 3 public udah semua, tinggal P. Oke, kita bikin kayak gitu. Lalu kita bikin create a new file. Lalu tinggal bikin aja index.html, terus kita paste ini. Oke, tinggal kita commit create. Mantap. Terus kita ke settings, lalu kita ke paste ini sekalian itu ya, mau tunjukkan tutorial cara dari web dari HTML tadi kita tampilkan di GitHub ya. Jadi kita tidak perlu bayar hosting apapun ya, tinggal dipakai di sini aja. Nah, ini untuk domainnya nggak aku atur lah, biar default. Oke, terus tinggal kita masukkan aja deh. Ini jangan supaya kita buka. Harusnya ada nunggu dulu. Nah, ini belum ya, dia harus nunggu berapa saat itu, 1 menit mungkin. Ini apa ini? Masih pending ya. Nah, dia masih proses, masih build, masih statusnya ya, masih report build status. Nah, udah selesai. Terus dia tinggal deploy sebentar. Nah, ini sebentar lagi deploy, sebentar. Nah, udah selesai. Terus kita refresh. Nah, kayak gini teman-teman, jadi teman-teman bisa mengakses ya. Oke, aku berarti kopinya yang ini ya teman-teman. Nah, ini aku copy, terus aku masukkan di deskripsi video ini. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan. Selebihnya mohon maaf. Sangat aku terima kritik, saran dan semacamnya. Terima kasih dan salam.